Selamat pagi, siang, sore bagi teman-teman yang mengambil mata kuliah manajemen operasi. Oke, kita akan lanjutkan perkuliahannya. Perkuliahan yang kedua yaitu mendesain barang dan jasa. Nah, sedikit informasi bahwa perkuliahan ini itu akan terbagi menjadi beberapa sesi. Kenapa? Karena kita tidak akan menghabiskan satu kali perkuliahan ya, itu langsung 3 jam, tidak. Tapi alangkah lebih efektif apabila terbagi menjadi beberapa sesi. Jadi dalam 1 minggu kita akan melakukan perkuliahan 2. Tapi tenang saja, kita akan tidak akan janjian secara online. Ya karena saya takutnya kalau misalkan saya janjian secara online waktu teman-teman yang tidak pas. Nah, teman-teman cukup stay tune aja di dalam Evlearn untuk mengakses video-video saya, itu saja sudah. Lalu kemudian bagaimana dengan janjian secara online? Janjian secara online iya bisa, tetapi kita akan batasi, tidak akan langsung 2 jam atau 3 jam gitu ya. Karena saya juga tahu diri gitu ya. Dengan kondisi seperti ini, ketika kuotanya itu membutuhkan yang berlimpah, ya itu pasti akan menjadi beban bagi teman-teman gitu ya. Jadi siasatnya gimana? Siasatnya adalah ya online kalau dibutuhkan, dan kita akan lakukan semi online seperti itu. Nah, kita akan lakukan perkuliahan tentang good and services, di mana segala sesuatu halnya nanti akan berhubungan dengan good and services. Saya akan bagi menjadi dua. Yang pertama adalah kita mulai dulu dari definisi, terus kemudian yang kedua adalah secara teknis good and services bagaimana dan apa hubungannya dengan kualitas di situ ya. Anda mendesain, tetapi juga Anda harus memperhatikan kualitas. Gimana nih hubungannya, gitu kan? Terus yang ketiga itu adalah tentang etika. Anda mendesain suatu barang yang bagus, yang oke, konsumer banyak yang senang, ternyata secara etika itu produk Anda itu dinyatakan gagal. Apa yang akan terjadi? Bagaimana mensiasatinya? Apakah harus dihancurkan produk Anda atau seperti apa? Nah, kita akan bahas itu nanti. Yang pertama kita akan bahas tentang definisi good and services dulu. Kata orang, tidak kenal maka tidak sayang. Nah, maka dari itu kita akan melihat definisinya. Kita akan berkenalan dulu dengan good and services. Good itu artinya adalah bukan bagus ya, di sini artinya adalah barang ya. Good artinya barang dan services artinya adalah jasa. 3 hal penting yang tadi saya bicarakan dan itu juga sudah ada di dalam Evlearn, yaitu adalah mendesain group and services, kualitas QFD, kita minta bantuan rumah mutu ya. Nanti mungkin asisten akan menjelaskan lebih jauh tentang rumah mutu, tapi di dalam kuliah dosen tetap akan saya jelaskan secara simpel. Lalu kemudian ada challenge yang tadi kita bilang tadi ya, kita bahas tadi tentang etika, kebutuhan dan lain sebagainya. Apa sih yang Anda akan pelajari di sini gitu ya? Yang Anda pelajari di sini mendefinisikan life cycle, lalu kemudian mendeskripsikan pengembangan produk seperti apa, nomor 2, lalu kemudian membentuk rumah mutu, lalu kemudian mendeskripsikan bagaimana kompetisi ya, itu diimplementasikan ya. Kompetisi itu penting supaya apa? Supaya kita bisa lebih semangat lagi. Jadi kompetisi itu bukan dipandang sebagai hal yang negatif, tapi dipandang sebagai hal yang positif, bagaimana bisa meningkatkan diri sendiri. Ingat, suatu evolusi itu berjalan karena apa? Karena makhluk hidup itu ya, itu terancam bahaya, maka dia bisa berevolusi kan gitu. Lalu kemudian apa hubungannya dengan perkembangan bisnis? Gak usah jauh-jauh perkembangan bisnis lah, Anda sekalian. Anda akan merasa hebat, merasa bisa mengimprove diri Anda apabila apa? Yang paling gampang adalah apabila Anda merasa terancam, ada sense of security Anda yang merasa terzolimi di situ, ya. Maka dari itu, Anda akan meningkatkan kemampuan Anda terus-menerus apabila Anda merasa, oh, hidup saya terancam. Pasti itu. Oke.
Lalu kemudian kita akan belajar apa lagi? Mengapa produk dan jasa, barang dan jasa itu penting sekali. Lalu kemudian dokumen apa yang dibutuhkan dalam produksi ini? Mengapa konsumer ya itu dibutuhkan dalam pembentukan produk dan jasa? Ya jelas lah ya. Anda punya produk, Anda pasti kasih tester dong. Testernya siapa? Masa Anda? Enggak mungkin. Pasti ada consumer yang terlibat di situ. Lah kalau consumer itu bilang enak sementara Anda bilang nggak enak, itu masih oke. Lah kebalikannya, Anda bilang enak sekali tapi consumer Anda nggak ada yang ngomong enak, produk Anda pasti tidak laku, ya kan? Lalu kemudian bagaimana mengaplikasikan pengambilan keputusan, pohon pengambilan keputusan dalam pembentukan suatu produk ya. Contoh, ini kita akan masuk ke contoh nih sekarang. Nah, perusahaan pembuat kapal, ya, perahu ya, Regal Marine. Perusahaan ini itu termasuk perusahaan tingkat dunia. Ya, dia memproduksi perahu-perahu itu dengan menggunakan teknologi canggih. Contohnya adalah 3-dimensional CAD system. Nah, 3-dimensional CAD system itu adalah suatu metode pembentukan suatu benda ya dengan menggunakan teknologi canggih. Anda tidak perlu ngerti teknologinya seperti apa, yang jelas ada teknologi canggih gitu aja ya. Itu punya 3 keunggulan, yaitu mereduksi waktu pembentukan produk, mereduksi permasalahan apabila dihadapkan dengan pembentukan menggunakan alat-alat gitu ya. Lalu kemudian mereduksi permasalahan di dalam produksi ya. Itu adalah 3-dimensional CAD system ya, jadi suatu teknologi yang dapat mereduksi itu product development time, permasalahan produk dengan penggunaan alat ya, alat misalkan gerinda, terus kemudian pemotong, terus kemudian amplas dan lain sebagainya, itu bisa direduksi permasalahan itu. Lalu kemudian ada juga permasalahan tentang produksi, berapa jumlahnya, itu bisa direduksi permasalahannya. Lalu kemudian dia mempunyai lini produksi ya, itu sangat teratur sehingga segala sesuatu yang bisa diproduksi itu di situ itu bisa terdefinisi secara pasti. Kebutuhan jumlah barangnya pun juga terdefinisi secara pasti. Artinya adalah ketika terdefinisi secara pasti, kekurangan, kelebihan dan lain sebagainya itu bisa diminimalisir. Pasti kok. Misalkan saya butuh 4 raw material. Kalau misalkan kurang atau lebih nggak mungkin. Karena apa? Terdefinisi di awal secara pasti. Ya. Lalu kemudian just in time management system. Just in time itu adalah apabila Anda membutuhkan barang pada saat itu juga ada. Wah, seperti simsalabim, ya pasti. Gitu ya. Itu bagaimana bisa lakukan just in time? Salah satunya adalah seperti yang tadi saya bilang. Kalau misalkan lini produksi Anda itu terdefinisi secara pasti, Anda pasti bisa lakukan just in time. Anda bisa calling consumer Anda bilang calling customer Anda, supplier Anda untuk mengirimkan barang sekian. Dan pasti jika supplier ini tidak bisa, Anda cari supplier lagi. Gitu. Ya, itu adalah just in time. Lalu kemudian pengambilan keputusan produk apa yang bisa diutarakan di sini. Nah, kita mau lihat dulu yang namanya objektif atau tujuan dari pengambilan keputusan itu, yaitu adalah untuk meningkatkan atau mendevelop untuk membangun dan mengimplementasikan suatu strategi produk yang ketemu dengan apa yang diinginkan oleh consumer. Pastinya dengan keunggulan-keunggulan kompetitif dari produk itu gitu. Jadi keunggulan kompetitif produk itu adalah bahasa realitas ya, untuk merupakan menang dalam kompetisi dengan produk-produk kompetitor. Itu realitas sekali.
Kenapa saya bilang bahasa realitas? Ya, coba Anda lihat marketing. Mereka mengekstraksi keunggulan-keunggulan produk itu dalam bahasa visual, verbal, dan lain sebagainya. Tetapi produk itu sendiri pun juga bisa bercerita tentang dirinya sendiri. Berdasarkan apa? Berdasarkan fitur-fitur produk yang dimilikinya. Seperti itu. Jadi pengambilan keputusan suatu produk, ya, itu siapa sih yang melakukannya? Apa sih ki penting dari pengambilan keputusan? Satu, produk dan service itu dibutuhkan oleh masyarakat. Ya, service itu dibutuhkan oleh masyarakat. Itu tidak bisa dipungkiri. Jadi ketika Anda menjual suatu barang, maka barang itu secara natur itu dibutuhkan oleh masyarakat, dan service yang Anda berikan terhadap barang itu tidak bisa dicopot dari dimensi produk itu. Pasti jadi satu include. Makanya ada suatu tanggapan, ya. Barang dan jasa itu tidak bisa dipisahkan. Ketika Anda memberikan suatu barang kepada consumer karena terjadi transaksi jual beli, ya, itu secara langsung juga Anda memberikan service kepada consumer itu. Contohnya apa? Contohnya ketika Anda memberikan barang kepada consumer atau menjual barang kepada consumer, ketika Anda sendiri pun tidak etis atau kurang ajar dengan consumer itu, seenaknya sendiri, ya, consumer nggak akan beli ke tempat Anda lagi. Itu sudah pasti itu. Artinya apa dari contoh yang sederhana ini? Contoh yang sederhana ini ngomong bahwa barang dan jasa itu tidak bisa dipisahkan. Servis atau jasa Anda ke dalam transaksi itu pasti ada. Nah, sekali kalau misalkan seperti itu kita balik. Apakah jasa itu pasti ada barangnya? Ada, yaitu adalah intangible itu sendiri. Barang intangible. Iya loh, barang intangible. Jasa itu adalah barang intangible. Service itu berhubungan dengan perasaan satisfaction. Itu kuncinya, ya. Intangible itu adalah barang yang tidak bisa dilihat oleh mata, tidak bisa dirasakan dan lain sebagainya, tapi barang itu ada. Contohnya apa? Contohnya adalah ketika Anda jadi tukang pijet, ya. Misalkan go massage tukang pijet, terus kemudian Anda memijat. Apakah ada benda yang bisa dilihat oleh mata? Nggak ada, cuma aktivitas pemijatan itu ketika Anda capek-capek badannya loyo dipijat terus kemudian sehat lagi. Bagaimana Anda bisa mendefinisikan benda yang dilihat oleh mata? Nggak ada, cuma aktivitas itu aja. Servis Anda aja yang akan dibayar gitu. Kan gitu ceritanya. Nah, itulah yang namanya hubungan barang dan jasa. Lalu yang poin kedua, kita bisa lihat manajemen atau top organization biasanya fokus ke dalam core produknya. Ya, levelnya itu adalah core product. Kalau remeh-temeh yang bukan core product, bukan inti produk itu, dia tidak akan fokus. Nah, masalahnya adalah bagaimana suatu perusahaan itu membentuk suatu produk remeh-temeh itu bisa menjadi core product. Jawabannya simpel. Kalau produk yang remeh-temeh itu dapat menghasilkan keuntungan yang sangat besar, itu akan shift, akan berubah menjadi produk remeh-temeh menjadi core product. Gitu. Lalu yang ketiga, yang tadi saya bilang, consumer itu membeli apa sih? Membeli satisfaction. Simple sekali. Itu adalah konklusi dari apa yang saya bilang di poin pertama tadi. Lalu poin keempat, segala sesuatu strategi, ya, yang dimiliki oleh perusahaan itu dapat dilihat, dapat dinilai dari Anda melihat produk itu.
Anda lihat iklan ABC, ya kecap ABC di situ atau saus ABC. Strategi perusahaan itu bisa dilihat dari penggambaran di dalam iklan itu, penggambaran di dalam produk itu. Itu. Satu kali strategi itu diaplikasikan di situ, semua produksi itu terimplikasi. Nah, idenya seperti itu. Jadi ada yang namanya product strategy option, ada pilihan produk strategi, ada differentiation, low cost, dan rapid response. Nanti kita akan cek ya, differentiation seperti apa, low cost, dan rapid response seperti apa. Nah, sekarang kita akan bicara tentang product life cycle. Apa sih maksudnya product life cycle? Intinya adalah yang namanya siklus hidup suatu barang. Ya. Jadi siklus hidup suatu barang itu dimulai dari awal. Ketika barang itu introduce ya, ditawarkan di sini. Pasti biayanya sangat tinggi. Tapi belum dapat jualan, Anda belum mendapatkan cash flow. Ya. Lalu ketika di fase introduction di sini, cash flow Anda akan negatif karena Anda tidak dapat menghasilkan penjualan. Ya. Lalu kemudian di sini adalah sales revenue. Seiring berjalannya waktu, sales revenue Anda akan naik. Kan pengenalan produk, dong dibeli dong produk saya bagus loh, bla 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 bla. Sementara orang tidak teredukasi dulu, ya. Lalu kemudian lama kelamaan akan masuk ke dalam fase pertumbuhan, cash flow Anda akan naik, sementara negatif cash flow Anda akan terkikis oleh karena cash flow. Ya. Biaya-biaya Anda akan tergantikan oleh karena cash flow itu adalah revenue Anda, ya. Lalu kemudian naiknya dari revenue Anda itu sampai ke fase mature. Mature itu fase dewasa. Artinya adalah Anda tidak akan mungkin dapat bertumbuh lagi. Yang ada adalah declining atau mati. Kenapa? Karena secara teknologi produk Anda sudah mentok, tidak bisa tumbuh lagi, konsumer sudah bosan, membutuhkan sesuatu hal yang baru, lalu kemudian ada declining. Itu. Ya. Nah, kalau misalkan fasenya sudah mature, artinya juga apa? Cash flow Anda sudah maksimum di sini, tidak bisa naik lagi karena sales revenue Anda akan naik. Produk-produk yang kemarin pada saat fase introduction, fase pengenalan itu dibiayai dulu oleh Anda, artinya adalah negatif cash flow Anda itu akan sangat tinggi sekali, itu sudah mengalami apa istilahnya, kalau bahasa Jawanya bakbuk lah, ya, sudah tergantikan oleh sales revenue, sudah ditambal oleh sales revenue-nya, gitu loh maksud saya. Lalu kemudian ini yang anda rasakan di sini itu adalah net profit saja sudah, ya, karena utang-utang kemarin sudah terbayarkan, sudah tertambal, sudah tergantikan dengan revenue Anda. Yang Anda nikmati di sini cuma keuntungan saja sampai pada saat di sini declining net. Kalau misalkan Anda ngikutin mau pegang terus produk Anda kan bisa loss, masuk lagi ke negatif cash flow, gitu ya. Nah, ini contohnya pengenalan, fase pengenalan itu apa saja sih? Riset, ya, riset pasar. Anda harus mengalami jatuh bangun, ya, penelitian bagaimana sih produk yang baik untuk consumer itu, dilihat dari apa. Anda lakukan riset, lalu kemudian Anda lakukan product development, pengembangan produk, lalu ada modifikasi dan penambahan ini itu di poin yang ketiga. Terus kemudian ada pengembangan dengan consumer. Pengembangan dengan consumer itu maksudnya gimana? Simple. Bukan consumer tapi supplier. Pengembangan dengan supplier. Pengembangan dengan supplier itu maksudnya gimana? Maksudnya adalah boleh nggak supplier itu memberikan hutang kepada kita. Kita jangan dulu membayar, lalu kalau setelah sudah laku baru kemudian supplier
membayar. Kita membayar supplier seperti itu. Nah, itu adalah supplier development. Utang itu penting sekali. Jangan sampai idenya gitu gini. Jangan sampai Anda membayar supplier itu ketika Anda nggak punya duit. Intinya itu. Ya. Lalu kalau bisa dengan customer Anda itu jangan ada hutang. Cash flow cepat masuk sehingga Anda bisa membayarkan utang Anda kepada supplier tepat waktu. Di sini ada growth phase ya. Fase pertumbuhan, ada stabilisasi ya, ada efektivitas pengambilan keputusan berdasarkan ramalan atau forecasting. Lalu kemudian penambahan kapasitas ya, adanya penambahan kapasitas. Lalu kemudian di sini adalah maturity, seperti saya bilang ya, itu adalah fase di mana stagnan, nggak bisa mungkin naik lagi gitu ya. Kompetitor ada, terus kemudian high volume. Lalu kemudian high volume itu artinya adalah Anda memproduksi barang dan jasa itu besar sekali dengan volume besar, karena itu Anda sudah tahu konsumernya siapa, Anda tinggal memproduksi sesuai dengan keinginan konsumer dan konsumer sudah tahu produk Anda. Lalu kemudian Anda meningkatkan pengaturan biaya. Oh, apa saja yang bisa saya hemat? Nah, idenya di situ ya. Supaya apa? Supaya profit Anda bisa naik lagi. Lalu kemudian fase turun. Nah, nggak ada yang beli. Sudah bosan pengen produk baru lagi. Nah, itu idenya di situ. Ya, lalu gimana caranya? Ya, mau nggak mau produk Anda harus ditutup. Nah, pertanyaannya sekarang. Pertanyaan bagi teman-teman, silahkan jawab ya. Silahkan jawab di di Evlon ya, setiap orang harus menjawab satu. Oke. Bagaimana cara kita mengakali ini diagram life cycle atau diagram pertumbuhan ini di sini ya. Diagram siklus hidup. Bagaimana cara kita mengakalinya? Maksudnya mengakali gimana sih? Mengakali itu artinya adalah kalau misalkan sudah sampai decline, tapi kita masih bisa survive. Gimana caranya? Oke, silahkan jawab di Evlearn. Akan saya tunggu ya di hari ini juga ya. Kalau misalkan hari sudah berganti ke besok ya, saya anggap teman-teman tidak mengumpulkan seperti itu. Ya, oke. Lanjut. Nah, ini kita bicara tentang cost ya, biaya ya. Lalu kemudian yang biru di sini, grafik biru itu adalah biaya yang dibutuhkan. Ya. Maksudnya biaya yang dibutuhkan itu yang disediakan oleh perusahaan terhadap suatu barang itu. Nah, yang hijau itu adalah biaya yang otomatis sudah terkena kepada produk itu. Gitu ya. Ini yang pertama, biaya ini itu dimulai dari konsep desain. Konsep desain Anda mendapatkan biaya. Konsep desain masih belum ada biaya yang terkena ya, karena masih konsep. Anda perusahaan itu masih duitin lalu kemudian ada detail desain prototype, kan belum jadi produknya, ingat ya, produk belum jadi. Lalu kemudian masuk ke dalam manufacturing artinya ada produknya sudah jadi, lalu Anda kemudian produk yang terkena atau cost incurred di sini, selain juga ada biaya yang Anda persiapkan untuk mengadakan produk itu atau cost committed. Kemudian Anda pada saat manufacturing akan mulai mempromosikan produk Anda. Mulainya dari mana? Oh, dari desain prototipe. Iya, tapi lama-kelamaan tingkat kenaikan ya, biaya promosi Anda itu masuk ke dalam manufacturing. Kenapa? Karena produk itu sudah jelas,
masyarakat juga sudah tahu, konsumer juga sudah tahu, maka Anda gencar melakukan promosi. Nah, promosi itu adalah cost incurred, biaya yang terkena di dalam produk itu. Nah, gitu. Biaya terkena dalam produk itu atau cost incurred. Ya. Supaya apa? Supaya consumer itu teredukasi dan mau membeli produk Anda. Nah, lalu kemudian ada distribution, service, dan disposal. Nah, biaya itu, cost incurred itu, ya, itu akan sama dengan cost committed apabila sudah mature sudah dewasa. Di situ ada biaya distribusi, biaya transportasi, biaya service, biaya penghancuran suatu produk, misalkan produknya gagal gitu ya, atau ada problem ketika dipasarkan di consumer seperti itu. Nah, ini yang biru tua di sini atau ease of change itu bicara tentang perubahan biaya. Ya, itu cuma bicara tentang perubahan biaya ya dari cost committed ke cost incurred. Lalu kemudian yang biru tua ini selain ngomongin masalah perubahan biaya secara matematis ya, jadi biru dikurangi hijau itu adalah biru tua. Itu juga bicara tentang ternyata produk itu punya fitur ya, punya karakteristik yang bisa dilihat dari perubahan biayanya atau perkembangan biayanya. Maksudnya seperti apa? Maksudnya adalah ketika ease of change itu sampai ke dalam distribution, service, and disposal level itu, produk itu tidak banyak berubah secara karakteristik ya, karena ngapain kita harus merubah produk sementara consumer itu sudah stay firm terhadap produk dengan karakteristik yang seperti itu. Nah, contoh yang sederhana itu gini. Perusahaan tidak akan mampu menahan resiko untuk merubah Indomie goreng rasa ayam bawang itu. Karena Indomie goreng rasa ayam bawang itu masuk ke dalam fase maturity sudah. Kalau misalkan sampai berani mengganti Indomie goreng, bisa memastikan produk itu laku nggak? Nggak bisa kan? Apa yang dilakukan perusahaan? Dia akan memperkenalkan produk dengan rasa yang berbeda. Jadi rasa Indomie goreng ayam bawang itu akan dikunci, tidak akan boleh diganti rasanya dengan spesifik produk yang sama. Tidak boleh. Maka dari itu strateginya ya mengganti produk lain, produk dengan tema yang sama tetapi namanya lain, jenisnya lain, karakteristiknya lain, seperti itu. Oke, itu adalah ease of change dan itu sudah bisa terrecord dari mana? Dari pergerakan biaya. Nah, bagaimana menganalisisnya? Satu, ya, poin yang pertama kita bisa lihat di sini. Ujung-ujungnya dolar loh. Gitu kan? Jadi produk itu punya kontribusi rupiah, kontribusi uang terhadap perusahaan. Ya, seberapa besar kontribusinya, ya, seberapa besar beneficial atau keuntungannya bagi perusahaan. Lalu kemudian kalau misalkan produk itu diatur sedemikian rupa berdasarkan besarnya kontribusinya terhadap perusahaan, itu akan dapat memperlihatkan apa? Mengevaluasi strategi alternatif, misal produk apa yang akan di-cut, produk apa yang akan dipertahankan, bagaimana suatu produk itu bisa membantu produk lain. Ya, contoh, mengapa
Indomie, ya Indofood, itu mempertahankan Indomie goreng ya dan Indomie rebus rasa ayam bawang dan ayam spesial itu dibanding dengan produk-produk lain. Ya misalkan Indomie goreng hype, Indomie goreng dulu ada yang apa namanya, Indomie goreng rasa kari, Indomie goreng rasa iga, Indomie goreng rasa selera Nusantara dan sebagainya. Dan itu kadang produknya itu ada terus kemudian ditarik lagi, ada ditarik lagi kan gitu. Kenapa tidak bisa firm seperti Indomie goreng rasa ayam bawang atau Indomie rebus rasa ayam bawang itu? Kenapa? Nah, ternyata produk unggulan atau core produk itu yang mengkontribusi uang, ya maksudnya mengkontribusi keuntungan bagi perusahaan itu itu dapat memberikan subsidi kepada produk-produk yang sedang diatur atau sedang dalam masa development. Kalau misalkan produk-produk lain itu masuk ke dalam fase maturity dan declining, maka produk itu akan dispose atau dibuang ya, digantikan dengan produk yang lain. Nah, ketika proses pembuangan itu pasti akan menghasilkan atau menghadirkan yang namanya loss atau kerugian. Ya kan? Nah, kerugian itu yang bayar siapa? Ternyata yang bayar adalah core produk gitu. Nah, bagaimana itu bisa bisa ditengarai atau bisa dilihat? Ya ternyata setelah dilakukan analisis ya berdasarkan berapa jumlah kontribusi produk terhadap keuntungan perusahaan seperti itu. Nah, ini contohnya perusahaan furnitur ya. Misalkan bikin kursi, ada yang namanya Love Seat ya. Nah, ini adalah nama kursinya ya, nama produknya. Ada armchair ya, ada footstool, ada recliner. Nah, individual contributionnya seperti ini, 102 di love seat, armchair 87, footstool itu adalah 12, recliner itu adalah 136. Total annualnya per tahunnya pasti akan seperti ini. Ini cuma ngitung kalau individual seperti ini, total annualnya seperti ini. Itu ya, kita lihat di sini. Itulah yang dinamakan sebagai kontribusi individual dan kontribusi per tahun. Kita lihat. Lalu kemudian setelah kita cek di situ apa yang akan kita lakukan. Nah, gitu ya. Lalu kemudian ketika kita sudah dalam fase declining, itu ternyata adalah fase di mana ada kemungkinan untuk memberikan produk baru. Ya. Jadi kan tadi ketika kita lihat di dalam grafik maturity ya, coba kita lihat di sini. Oke. Nah, ini grafik maturity di sini ya. Nah, ketika kita lihat di grafik ini produk life cycle di sini ya. Opportunity new product itu terletak pada fase decline. Ya, fase maturity mau ke decline. Jadi ketika produk Anda yang lama itu sudah masuk ke dalam fase maturity declining, Anda berikan produk baru. Dan strategi itu terletak pada apa sih? Terletak pada yang paling gampang itu adalah terletak pada contoh perusahaan otomotif. Coba lihat Avanza. Avanza itu produk ya. Ketika Avanza itu masuk ke dalam fase maturity, mereka akan menghadirkan Avanza baru dengan hanya menambah eyelid pada lampu depan atau yang lama belum double blower, yang sekarang sudah double blower AC-nya. Hanya dengan penambahan
bodinya ditambah lebih bagus lagi, itu sudah membuat produk baru. Nanti dikasih nama Avanza New Age misalkan, yang lama Avanza GX misalkan seperti itu. Avanza New X, Avanza ABC, Avanza yang lain gitu kan. Consumer melihatnya, oh ini ada produk baru. Sebenarnya dari sisi perusahaan, karena Avanza yang lama, produk lama, itu sudah pada fase maturity dan declining. Kenapa kok harus memberikan produk baru? Karena resiko untuk kehilangan consumer itu besar apabila perusahaan tidak memberikan suatu strategi di mana bisa menahan declining itu dan tetap mempertahankan consumer supaya apa? Supaya profit itu bisa terjaga. Kata kuncinya adalah bagaimana menjaga profit dan sustainability atau keberlangsungan hidup suatu perusahaan. Nah, itulah tadi ada suatu konsep di mana kapan menghadirkan produk baru. Nah, produk baru itu adalah opportunity ya ketika fase declining, majority declining itu ada. Yang kedua adalah kapan waktu yang tepat untuk menjawab kapan waktu yang tepat menghadirkan produk baru adalah ketika perusahaan itu masih punya uang. Nah, gampangnya ngomong gitu. Nah, Anda menghadirkan produk baru ketika perusahaan itu sudah loss, sudah rugi. Apa yang digunakan untuk membayar development, biaya riset dan lain sebagainya. Apa yang harus Anda lakukan untuk membayar itu? Nah, saat yang paling tepat ya adalah fase maturity menuju ke decline. Kenapa? Pada saat itu cash flow Anda tinggi sekali. Artinya adalah cash flow itu bisa digunakan untuk melakukan riset. Nah, itu. Nah, new product opportunities itu ada 6 poin di sini. Tidak cuma fase life cycle saja ternyata. Tapi juga satu, ya, understanding the consumer atau consumer itu adalah fase life cycle. Dua adalah perubahan ekonomi. Adanya kebijakan baru oleh pemerintah. Oh, produk Anda sudah tidak sesuai dengan kebijakan pemerintah. Misalkan contoh di perusahaan otomotif. Kebijakan pemerintah menggunakan green environment. Produk Anda ketika menggunakan bahan bakar bensin tidak akan bisa match ya dengan kebijakan pemerintah. Artinya adalah produk Anda mempunyai opportunity untuk dihapus, untuk di-ban, untuk di-close ya. Maka dari itu apa yang bisa dilakukan di sini? Yang bisa dilakukan simple. Rubahlah produk Anda agar sesuai dengan kebijakan pemerintah. Nah, ini contohnya ya. Lalu kemudian economic of change juga bicara tentang daya beli. Produk Anda terlalu mahal. Pada masa corona ini siapa yang mau beli BMW? Untuk hidup aja agak sulit ya. Siapa yang mau menghambur-hamburkan untuk beli barang mewah? Kan gitu kan. Nah, gimana caranya? Ya. Gimana caranya? Ubahlah produk Anda supaya sesuai dengan economic condition, daya beli masyarakat. Oke, sekarang nggak usah ngeluarin produk yang terlalu mewah, yang terlalu biasa saja, tetapi lebih ke fungsionalitas. Itu mungkin dapat membantu untuk meningkatkan profit. Ya walaupun profit itu tidak meningkat secara drastis, tapi at least bisa terjaga supaya Anda tidak rugi. Ingat, sekali Anda masuk ke dalam bisnis perusahaan, Anda tidak akan bisa mungkin mundur lagi. Kenapa? Karena Anda harus gaji karyawan. Nah, kalau misalkan produk Anda jual seenaknya, maka apa yang terjadi dalam gaji karyawan itu? Gitu loh, idenya itu. Pasti berkurang. Kemarin saya
baca berita THR yang dicicil saja sudah membuat demo besar-besaran, apalagi gaji karyawan yang tidak terbayar. Maka dari itu mau nggak mau Anda harus sustain, Anda harus bertahan, seperti itu. Ada teknologi ya, yang poin ke-34 ya, ada sosial demografik ya, ada technological change ya. Saya gabungkan 3 dan 4 dengan case pada saat ini adalah online system. Perusahaan sekarang dipaksa untuk online ya. Jadi ketika perusahaan masih bertahan dalam konsep offline, nggak akan bisa menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Pemerintah memberikan larangan untuk berdekatan ya. Ada sentuhan fisik dan lain sebagainya oleh karena virus corona ini. Nah, maka dari itu apabila sudah ada perubahan seperti itu, mau nggak mau Anda harus menyesuaikan. Oke, nanti konsumer nggak perlu berdekatan dengan perusahaan, barang dan segala sesuatunya dikirimkan secara online juga, misalkan menyewa perusahaan transportasi online seperti itu. Lalu kemudian ada political atau legal change yang sudah saya jelaskan tadi di sana. Lalu kemudian adanya perubahan market, adanya perubahan supplier, itu juga bisa memberikan kesempatan untuk membuat produk baru seperti itu. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, ketika supplier itu misalkan contohnya ya, itu memberikan barang, mensuplai barang kepada perusahaan itu tersendat-sendat, artinya apa? Perusahaan itu punya opportunity untuk mengganti atau melakukan bisnis seperti yang supplier lakukan. Nah, itu kuncinya ya. Lalu distributornya tidak bisa bergerak. Perusahaan mempunyai opportunity, mempunyai kesempatan untuk membuat distributor baru. Jadi perusahaan itu berubah menjadi distributor juga. Perusahaan itu bisa, misalkan contohnya ya, distributornya, retailernya itu jualannya tersendat-sendat. Oke, perusahaan nggak perlu pakai retailer, kita bisa langsung berkomunikasi dengan consumer. Caranya apa? Caranya adalah online misalkan. Oke, consumer, Anda butuh berapa buah barang, nanti akan saya kirimkan secara online delivery ya. Jadi link dengan consumer itu bisa langsung tanpa melewati retail. Artinya adalah consumer senang. Kenapa kok consumer senang? Karena biaya retail itu bisa terpangkas ya, produk mempunyai biaya yang miring daripada kalau sudah lewat retail gitu ya. Ini adalah kepentingan dari produk-produk baru. Ini adalah persentasenya. Industri itu sekitar hampir 50%. Ya, industri leader itu 50% untuk membuat produk baru. Top third itu ya cuma ya sekitar 35-an. Middle third itu hampir 30, dan bottom third itu yang produk-produk perusahaan-perusahaan yang kelas bawah ya. Itu ya 10% lah. Nah, misalkan di sini contohnya adalah Disneyland ya, Disneyland. Anda bisa lihat dalam grafik ini, warna merah ini adalah Disneyland. Pada tahun 93, 95, 97, Disneyland itu merajai. Ya, merajai. Oke, ini adalah fase maturity bagi Disneyland. Maka dari itu Disney Hollywood ya itu membuat produk baru, yaitu adalah Animal Kingdom. Animal Kingdom masuk ya,
langsung masuk ke jajaran yang paling besar, yang paling tinggi ya. Dan itu merajai semuanya. Nah, yang ingin dibicarakan di sini adalah bagaimana pembentukan produk baru itu bisa mempengaruhi life cycle. Nah, gitu ya. Di sini adalah contohnya. Ini adalah sharingnya. Pada saat sebelum adanya internet, ya router itu ya cuma segini aja, cuma 15 billion dolar ini. Yang paling banyak apa sih? Yang paling banyak di sini sharingnya itu adalah switch. Ya. Contohnya ya switch. Lalu ketika sudah fase maturity, ternyata semuanya membengkak semua. Gitu. Yang paling tinggi adalah ya semuanya sama ya, sama-sama membengkak di sini. Switch dan router. Nah, informasi apa yang Anda ketahui dari sini? Jadi informasinya itu adalah bagaimana pengenalan produk itu bisa mempengaruhi sharing dolar dari suatu produk. Nah, ini adalah beberapa fase ya atau beberapa step tentang sistem pengembangan produk. Yang pertama adalah ide, pasti dari ide dulu, lalu kemudian masuk kepada ability bagaimana seberapa Anda mampu untuk kemampuan Anda untuk membangun produk itu. Anda punya ide tapi Anda nggak mampu, ya sama saja nggak bisa. Gitu ya. Lalu kemudian masuk ke dalam consumer requirement, function specification, product specification, seperti apa ya. 3 hal utama itu tadi, consumer requirement, kebutuhan konsumen seperti apa, fungsi ya, kebutuhan konsumen pasti akan erat kaitannya dengan fungsi dari produk itu. Lalu kemudian ada produk fiturnya seperti apa. Setelah itu sudah selesai, kemudian didesain reviewnya. Kalau misalkan sudah sesuai, ya oke, launch. Kalau tidak, enggak, gitu kan. Launchnya caranya gimana? Test market dulu. Nah, ada functional specification, product specification, design review, dan test market. Itu disebut sebagai scope design engineering. Ya, itu adalah yang dilakukan oleh tim-tim engineering di situ. Nah, kalau misalkan sudah beres semua masuk ke dalam fase itu, kemudian di introduce atau ditawarkan ya, fase penawaran awal, mungkin ada room discount dan lain sebagainya di intersection itu. Setelah itu sudah selesai, baru kemudian dievaluasi apa yang kurang. Kalau misalkan ada yang kurang, nanti akan masuk ke dalam scope design engineering team untuk dilakukan redevelopment. Ada penambahan yang sesuai dengan konsumen itu seperti apa. Oh, ternyata produk itu cacat. Nah, sebelum di mass production itu bisa diketahui dulu, itu bisa meminimalisir resiko resiko kejatuhan ya, saya bilang dengan bahasa ekstrim ya, kejatuhan perusahaan Anda oleh karena produk ya. Karena perusahaan itu menganggap produk itu sambil lalu, tidak seriusan Anda menggarap produk development. Resiko kejatuhan itu sangatlah tinggi. Apabila produk development itu tidak digarap dengan serius, ya tidak dilakukan fase ini serta merta ingin untung langsung kemudian dilempar ke consumer, tidak lalui tes market dulu, resiko kejatuhan perusahaan, image perusahaan oleh karena produk itu sangat besar. Contohnya ketika produk mobil ya, mobil dulu ada yang namanya Triton ya, ada mobil Triton. Lalu kemudian mobil ini tidak lakukan tes market secara serius, remnya itu tiba-tiba blong. Kenapa? Karena ada suatu knop di dalam tuas rem itu yang harusnya nempel, tetapi kualitas knopnya itu tidak bagus ya, asal saja.
Nah, perusahaan itu kepengen untung karena dia sudah menderita biaya yang sangat tinggi dalam development. Ya, ya tidak bisa disalahkan juga. Perusahaan juga menderita ketika membangun suatu produk. Ya, mungkin uangnya bukan berasal dari bukan berasal dari eh, maksudnya supplier yang menghutangi kepada perusahaan itu, tidak memberikan hutang, ya, waktu hutang itu sangat tinggi, jadi ditagih-tagih hutang dan perusahaan ingin segera untung seperti itu. Maka dari itu perusahaan cepat langsung memasarkan produk, ya, berdasarkan pengalaman, ya, tapi tidak dicek dulu. Akhirnya apa? Akhirnya tuas rem itu patah karena kualitasnya tidak dicek secara standar, ya. Terus akhirnya apa? Menghasilkan korban jiwa. Nah, oleh karena itu consumer, ya, consumer itu akhirnya sue kepada perusahaan otomotif itu. Nah, untung perusahaan otomotif mempunyai tim marketing yang baik, kemudian sue itu disesuaikan dengan apa yang diinginkan oleh customer, lalu kemudian segala sesuatunya sudah sesuai, ya, seperti itu. Nah, lanjut. Oke, ketika kita sudah masuk ke dalam suatu scope, ya, pembentukan suatu produk, maka kita akan masuk ke dalam detail aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan untuk membangun suatu produk itu. Nah, detail ini akan kita bahas di sesi selanjutnya. Nah, kita akan menyelesaikan, maksudnya kita selesai dulu di tahap fase, ya, fase pembentukan development itu, tapi belum sampai quality function deployment, ya. Oke, terima kasih. Jangan lupa, ya, saya ingatkan lagi untuk Anda menjawab pertanyaan saya di sesi ini, ya. Tolong dilihat dari menit keberapa, saya juga lupa. Tolong dilihat ada pertanyaan, tolong dijawab. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.